pernikahan kan, jadi nggak yang bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba. Ya 10 tahun kan banyak yang kita lewatin ya, nggak banyak sih sebenarnya, masih mungkin buat orang-orang yang udah lebih senior masih sebut jagung ya teman. Ya banyak sih yang udah dilewatin, kayak susah seneng ya. Susah senang sama-sama, tapi yang penting apapun masalahnya gimana caranya supaya dan setiap masalah itu bikin kita tuh jadi kayak lebih dekat, lebih mengenal satu sama lain, dan kayak bisa lebih memahami satu sama lain supaya nanti kalau ada masalah apa lagi di depannya kita bisa hadapin bareng. Tapi mungkin ada nggak sih permasalahan yang mungkin titik terendah pernikahan kalian gitu di berapa tahun pernikahan? Jadi tuh kita kalau nanggepin masalah tuh jangan sampai gede dulu. Jadi biasain kita ketika ada masalah ya kita selesaiin langsung. Ya, yang kalau menurut aku pribadi yang paling berat itu justru di awal pernikahan karena kan kita kenalnya belum terlalu lama. Jadi kayak kita masih belum sepenuhnya mengenal karakter pasangan masing-masing gitu. Jadi kayak aku dengan sifat aku, suami dengan sifatnya. Jadi mungkin bentrokannya tuh kayak lebih bentrokannya tuh mungkin lebih banyak gitu, karena kan kalau semakin kita berjalan 10 tahun kan kita makin kenal sama sifat, sama karakter. Kalau pasangan lagi marah, aku harus gimana? Kalau misalkan kayak aku lagi ngambek, dia harus gimana gitu. Terus apakah tipenya yang kalau ada masalah harus dibesokin atau misalkan harus selesai saat itu juga gitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, lama-lama kita kan jadi semakin kenal. Jadi kalau ada masalah tuh menyelesaikannya tuh kita bisa cari cara yang paling sesuai buat kita berdua. Toge, kayak gimana ketika mungkin lu pulang kerja capek, ya kan tahu karakternya Peter seperti itu. Nggak ada sih, ya bahagialah kan, kita kan kalau nikah kan sudah siap menerima kekurangan pasangan, saling siap menerima. Terus misalkan kalau ada yang nggak sesuai ya harus sabar, namanya juga pernikahan kan. Jadi nggak yang bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba ini kan, kita juga harus jaga keharmonisan kan. Di situ ada anak, ada orang tua segala macam. Terus kan kayak aku juga tahu ternyata relaksasinya suami aku, dia senang olahraga, dia senang kayak sepedaan atau nge-gym. Nah, itu aku kayak kasih waktu untuk dia me time, dan dia juga tahu me time-nya aku apa. Jadi kayak ya itu dia tadi, semakin lama kita bareng, semakin kita saling kenal, jadi makin enak lah kalau menghadapi masalah. Tapi kan Kak Fitri sendiri kan kalau dia kan kayak ceriwis banget, terus ini di kehidupan aslinya benar kayak gitu juga nggak sih? Mungkin kalau Ya sama aja sih ya. Ya justru malah kalau di kehidupan asli bisa lebih apa adanya. Kalau lagi nggak mood ceriwis, diam gitu. Justru kalau sama pasangan kita bisa lebih kayak jadi realnya kita kayak gimana gitu. Yang bikin harmonis apa sih berdua? Yang bikin harmonis apa ya? Ya mungkin sama-sama suka yang ngelucu-ngelucu lah, hobinya sama. Mungkin kalau suka jajan ya kayak gitu-gitulah ya. Iya, mungkin kita senang jalan berdua, anak-anak tinggal di rumah, jalan berdua, jajan berdua. Jadi menurut aku salah satu kuncinya tuh kayak untuk pasangan itu harus ada satu hobi bareng gitu loh. Jadi kayak ada quality time yang beneran berdua gitu, yang kayak bisa klop dijalanin. Jadi kan kalau biasanya orang ngedate cuma pas pacaran doang, tapi begitu udah nikah nggak ada waktu ngedate bareng kan. Nah, kalau kita tuh ada satu habit yang kita tuh seneng jajan. Bisa dia tiba-tiba kita jajan yuk ke Bogor. Anak-anak di rumah, kita di mobil nggak pakai driver, kita jalan berdua. Di sepanjang jalan kita ngobrol, terus jajan. Pulangnya juga kita ke rumah ngobrol lagi. Jadi memang harus ada satu hobi yang disukain sama dua-duanya gitu. Nah, kalau anak-anak sendiri ini mungkin sering banget nggak sih ngeliat romantisan kalian gitu di rumah, atau benar-benar menyembunyikan kayak kalau marah-marah tuh jangan di depan anak gitu? Kalau itu iya sih, sebisa mungkin pengennya kalau misalkan kayak suasananya lagi enak, anak tuh lihat supaya mereka punya standar ke depannya tuh kayak kalau misalkan nanti mereka dewasa ya, berumah tangga tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, mereka tahu alertnya di mana gitu. Jadi makanya kalau misalkan kayak suasananya lagi enak, lagi baik, ya kita sebisa mungkin anak-anak lihat. Tapi kalau misalkan kayak lagi ada permasalahan, ya sebisa mungkin anak-anak nggak usah lihat. Oke. Fit, lihat Raffi nih katanya jadi wamen nih, gimana? Waduh, saya nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Aku juga baru dengar, baru tahu. Iya. Enggak. Pas nggak sih sebenarnya kalau dia jadi wamen gitu? Ya, apa dia? Gak hafal, aku malah baru tahu. Iya, tadi. baru tahu. Kita nggak ngerti politik-politikan. Tapi kan mungkin kan lebih ramai juga nih sebagai sahabat mengenal Nadine juga
juga ikut kaget nggak sih dengan berita kemarin? Oh justru malah aku lihatnya dari sosmed, jadi kayak nggak terlalu tahu sih. Tapi support mungkin untuk Boeing dan Paula seperti apa sih? Nah itu dia, karena kan maksudnya juga aku ketemu juga jarang ya gitu, jadi ya aku sama seperti netizen lain yang cuman kayak lihat beritanya doang aja. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri Jangan gosip, ya, jangan tips gosip. rumah tangga Jangan pergosip, Enggak. Ya, kalau gosip jangan ya. dijahit ya, jangan dijahit ya. Dari kalau pelajaran gosip, ini nih, mungkin pelajaran ini kan dari Oh, nggak tahu setiap seperti orang. ini. Nggak. Oke, ada cemburu nggak sih sama Fitri atau Fitri? Pelajaran sebaliknya apa? loh. Ya, Mungkin dari ada banyak kecemburuan masalah, kan banyak Masalahnya siapa? banyak orang. Nggak Iya. mau saya Tangga. kalau komen orang nggak mau. Komenin tangga. orang nggak mau. Tapi saling satu sama lain ada yang paling cemburu itu siapa? Jarang Nggak ada ya. cemburu-cemburuannya. Iya. Karena kan maksudnya sering intensitas ketemunya juga sering, dan seringnya kan kerja bareng gitu, jadi jarang sih. Tapi biasanya membedakan untuk waktu quality time dengan kerja gitu ada nggak sih? Karena kan setiap hari ketemu gitu, mungkin ada. Oh ya pasti ada, dia bisa tiba-tiba kayak gini, kita jalan yuk ke Bogor gitu, udah dia sering suka ngajakin kayak gitu. Tapi ada bosannya nggak sih maksudnya 10 tahun itu, dan gimana caranya menangani bosan? Kalau aku selalu berpikir gini, suami itu kan udah bukan gini, beda sama pacar ya. Suami itu kan yang kayak udah suami itu kan keluarga. Nah, kita sama orang tua pernah bosen nggak? Nah ya udah kayak gitu aja, dengan misalkan kayak waktu dulu nih sebelum berumah tangga kan kita sama orang tua juga tidak selalu harmonis, pasti ada ups and downs-nya, ada lagi bete-nya sama orang tua, ada lagi keselnya sama orang tua, tapi kan tetap itu tidak merubah fakta bahwa kita adalah bagian dari keluarga itu. Dan menurut aku suami istri pun begitu gitu ya, sama, nggak ada kayak ibaratnya aku kesel sama orang tua aku, nggak mau dia jadi orang tua gue lagi gitu kan, nggak bisa gitu. Dengan semua keselnya ya, suka nggak sukanya, plus minusnya ya, mereka tetap orang tua kita tetap orang tua, kita tetap anak dari orang tua kita. Nah begitu pun dengan hubungan suami istri, nggak mungkin mulus terus, sekesel-keselnya, sebete-betenya ya udah, dia udah kontrak mati deh gitu, insya Allah, amin. Tapi saling bekerja sama juga nggak sih dalam parentingnya gitu? Siapa Oh iya. yang Oh iya dong, dominan? Iya, pasti semua orang juga sekarang sering kirim-kiriman link nih, harusnya ayah tuh gini, terus kirim link nih harusnya ibu tuh gini ya, kita kerja sama sih.